Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di channel Saum PRW. Kita melanjutkan sesi ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada pekan sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 ya. Di mana prinsipnya adalah bahwa alif lam mim dalam surat Al-Baqarah dijelaskan oleh dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kita tidak perlu berdebat lagi apa itu alif lam mim karena surat Al-Baqarah ayat kedua sudah menjelaskan sendiri. Apa itu alif lam mim? Itu dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, Alkitabu itu menjadi hudan bagi si mutakin. Nah, mutakinnya juga sudah dijelaskan, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun dan seterusnya. Kemudian pada ayat ke-6 dan ke-7 Al-Baqarah menjelaskan bahwa lawan dari al-mutakin adalah yang mendukung Alkitab, yang mendukung hudan, sedangkan lawan atau yang tidak mendukung hudan Alkitab adalah innalladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun dan seterusnya. Kemudian pada ayat ke-8 sampai nanti ayat ke-20 itu menjelaskan tentang ada orang yang satu sisi al-mutakin, dia tegas, jelas mendukung al-huda, mendukung Alkitab, mendukung Al-Quran. Satu sisi alladzina kafaru, jelas dia kafir ya, dia menutup diri, dia menentang, mengingkari dari al-huda, Al-Quran. Kemudian ada kelompok yang sebagian ngakunya mendukung tapi pada hakikatnya tidak. Siapa itu? Itu adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi dan seterusnya yang sudah kita bahas sampai ayat ke-10 pada pertemuan sebelumnya. Pada kali ini kita melanjutkan pada ayat ke-11. Kita buka dulu surat Al-Baqarahnya. Saudaraku semua, mari kita awali sesi ini dengan kita membaca surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 16. Untuk tema kali ini saya beri judul ciri orang munafik ya. Bicaranya bohong dan suka mengaku benar. Kita awali bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qilahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa iza qila lakum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika allazina ishtaraw dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Saudaraku semua, seperti biasa kita membahas, mendalami kajian bahasanya sebagai bagian dari alat untuk memahami ya, salah satu alat untuk memahami makna yang terkandung di dalam ayat yang kita pelajari. Yang pertama ada wa iza, wa-nya itu huruf ya, nanti bisa huruf sambung ya dari ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Iza ini huruf juga, ini tergolong huruf syarat ya. Kemudian berarti kalau ada syarat, ada jawab syarat nantinya. Nah, syaratnya adalah qila lahum ya,
Kemudian la tufsidu fil ardi. Kila ini namanya fi'il madi ya. Fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul itu nanti diterjemahkan berawalan di atau kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Kemudian lahum adalah lamnya huruf jar, humnya majrur ya, jadi jar dan majrur. Kemudian fi'il madi majhul kila ini dia punya, kalau fi'il madi maklum kata kerja aktif dia punya objek. Tapi kalau kata kerja pasif objeknya menjadi naibul fa'il istilahnya ya. Jadi kalau fi'il maklum itu ada fa'ilnya, kalau kalimat pasif atau fi'il majhul itu fa'ilnya menjadi naibul fa'il. Ya, pengganti objeknya menjadi naibul fa'il. Karena ini kila ya, dari kata kola itu berkata, kila berarti dikatakan, maka objeknya adalah apa isi perkataannya ya. Atau di sini karena kalimat majhul menjadi naibul fa'il. Apa isi perkataannya, apa yang dikatakan. Isi perkataannya tentu dalam sebuah kalimat. Nah, karena dalam sebuah kalimat ini kalimat yang dikatakan adalah kalimat kalimat yang tergolong kalimat fi'liyah ya. La tufsidu fil ardi. La-nya ini namanya huruf nahi ya, artinya larangan ya. Kemudian tufsidu itu aslinya kalau fi'il mudhari'nya tufsiduna. Tufsiduna karena dia diawali dengan huruf nahi, maka dia menjadi jazam ya. Istilahnya jazam. Nah, jazamnya dengan membuang nun atau istilahnya hazfun nun. Jadi tufsiduna itu menjadi tufsidu saja, nunnya hilang. Nah, jadi la tufsidu kalau dia tufsiduna itu fi'il mudhari', tapi karena ini sudah nunnya dibuang dia menjadi fi'il nahi ya, fi'il larangan. Tufsidu, kemudian fil ardi. Fil ardi itu jar majrur ya, fi-nya huruf jar, al-ardi-nya itu majrur. Kemudian fil ardi jar majrur itu menjadi objek ya, menjadi maf'ul dari tufsidu ya. Berikutnya ini jawab syaratnya ya. Jadi ketika syaratnya tadi iza kilalhum la tufsidu fil ardi, maka jawab syaratnya adalah qaulu innama nahnu muslihun ya. Nah, jawab syaratnya ini diawali dengan qaulu. Qaulu juga adalah fi'il madi maklum ya. Jadi kalau diterjemahkan menjadi awalan ya. Qaulu ini fi'il madi maklum, domirnya adalah hum. Humnya siapa? Humnya adalah mereka ya, yang disebutkan di atas. Innama nahnu muslihun ya. Innama ini berarti hanya ya. Kemudian karena ini tadi qaulu berkata, maka objeknya adalah innama nahnu muslihun. Objeknya adalah bentuk kalimat ya, yang diucapkan untuk kalimat. Kalimatnya adalah kalimat ismiyah ya. Nahnu ini domir ya, kata ganti kami ya. Kemudian muslihuna ini menjadi khobarnya. Jadi nahnu ini menjadi mubtada'nya, pokok kalimatnya, muslihunanya khobarnya. Berikutnya ala ini ibtida ya, dia semacam bantahan gitu ya. Kemudian innahum humul mufsiduna. Jadi innahum ini ada huruf inna. Huruf inna ini dia kalau rumusan di nahwu itu tansibul isma wa tarfaul khobar. Dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi humnya adalah isim yang dinasabkan. Ini menjadi isim inna, dan
humul mufsidunanya menjadi khobar ina. Nah, humnya ini khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah, humnya menjadi mubtada dan al-mufsidunanya menjadi khobar ya. Jadi ini humnya mubtada, al-mufsidunanya khobar. Kemudian mubtada khobar ini menjadi khobar bagi hum yang dikata innahum ini ya. Kemudian hum ini kan dibacanya menjadi humu ya, humul mufsiduna. Kenapa? Karena ini bacanya mau disambung. Kalau mau disambung maka ini kan ada, kalau hum itu baris yang keduanya, huruf yang keduanya sukun ya, mati. Kalau ini baris mati, kemudian ini juga baris mati, jadi tidak bisa disambung. Maka untuk membaca sambungnya menjadi hum, harusnya hum al mufsiduna itu menjadi humul mufsiduna, dihidupkan ya. Berikutnya walakin la yashurun ya. Walakin la yashurun, lakin juga ini bantahan ya dari pernyataan yang di depan ya. Kemudian la yashurun, la yashurun, laknya itu huruf nafi ya, berarti tidak, yashurunanya fi'il mudhari'. Domirnya hum. Berikutnya ayat 12 ya. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu. Wa iza ini sama tadi, wa-nya huruf atop, sambungan dari kalimat sebelumnya. Kemudian izanya syarat ya. Kilanya juga kalimat syaratnya ya. Iza itu huruf syarat, kalimat syaratnya adalah qila lahum. Nah, kilahum tadi juga hampir sama dengan yang di atas ya. Kemudian jawab syaratnya adalah aminu kama amanan nasu. Maaf, bukan jawab syarat tadi. Ini aminu kama amanan nasu adalah jumlah fi'liyah yang menjadi maf'ul, yang menjadi objek dari qala. Karena bentuknya adalah kila, maka dia menjadi naibul fa'il ya, yang dikatakan. Aminu ini adalah fi'il amr ya, fi'il amr. Kemudian kama amanan nasu ya, kama amanan nasu, ini kama itu huruf ya, dia muta'alik, ini huruf jar dan majur, dia muta'alik dari aminu ya. Kemudian amanan nasu ini adalah jumlah silah, karena maknya ini adalah isim mausul, maka amanan nasunya menjadi jumlah silah. Jumlah silahnya adalah jumlah fi'liyah, amanah itu fi'il, an-nasu itu fa'ilnya. Berikutnya jawab syaratnya adalah qalu anu'minu kama amana sufaha'u ya. Nah, ini tadi kalimat syaratnya adalah aminu kama amanan nasu, kemudian jawab syaratnya adalah kalimat jawabnya adalah anu'minu kama amanan sufaha'u ya. Jadi qalu ini mereka menjawab ini menjadi fi'il madi ya, domir hum. Kemudian isi dari perkataannya, maf'ulnya adalah anu'minu kama amanan sufaha'u. Anu'minu, a-nya huruf istifham untuk bertanya, nu'minunya fi'il mudhari' domir nahnu. Kemudian tentu maf'ulnya adalah kama amanan nas, kama amanan sufaha'u ya. Ka-nya huruf jar, ma-nya majrur, kemudian ma-nya adalah isi mausul. Jumlah silahnya adalah amanah sufaha'u. Amanah sufaha'u kalimat fi'liyah ya. Amanahnya fi'il, kemudian as-sufaha'unya fa'il. Berikutnya ala innahum humul sufaha'u. Ini juga sama ya, untuk bantahan ya. Kemudian innahum juga tadi sudah sama. Innahum ada huruf ina dan ada isim ina, humnya menjadi isim ina, kemudian humul sufaha'unya menjadi khobar ina. Kemudian khobar inanya, khobarnya adalah berbentuk jumlah ismiyah, ada hum dan as-sufaha'u. Humnya karena tadi disambung ya, maka jadi humus sufaha'u. Harusnya hum as-sufaha'u. Karena disambung, maka jadi bacanya humus sufaha'u. Ya.
Berikutnya walakin la ya'lamun, walakin juga tadi sudah ya, kemudian la-nya juga sama, la nafi, dan ya'lamunanya fi'il mudhari domir kum ya. Berikutnya yang ketiga, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini juga sama, wa-nya sudah tadi ya, huruf ataf, kemudian izanya huruf syarat, kemudian syaratnya, kalimat syaratnya adalah laqul ladzina amanu, kemudian qalu amanna ya. Ini qalu amanna jawab syaratnya ya. Jadi laku itu fi'il madi domir hum ya. Kemudian alladzina amanu ini fa'ilnya ya. Oh bukan, maaf. Laku ini domir hum, kemudian ini humnya fa'il, fi'ilnya adalah laku, kemudian alladzina amanunya adalah maf'ulnya ya. Alladzina ini isim mausul, jumlah silahnya adalah amanu, kemudian berikutnya jawab syaratnya adalah qalu amanna. Qalu fi'il madi, domirnya hum, kemudian maf'ulnya adalah amanna. Amanna ini karena maf'ul atau objeknya adalah berupa kalimat, berupa perkataan, maka ini kalimatnya adalah amanna, jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan fa'il ya. Fi'ilnya amanna, nahnu-nya adalah fa'ilnya. Kemudian yang berikutnya, kalimat berikutnya masih bersambung. Wa iza khalau ila syayatinihim, ini juga sama ya, ada kalimat syarat, yaitu khalau ila syayatinihim, khalaunya itu fi'il madi domir hum, ila syayatinihim, ini ilahnya huruf jar dan syayatinihimnya majrur. Nah, syayatini ya itu majrur. Kemudian syayatinihim ini ada dua kata atau dua isim ya. Syayatin, asal katanya syaiton, syaiton jadi syayatin karena bentuk jamak. Kemudian him. Himnya menjadi mudhof dan mudhof ilaih ya. Jadi syayatinihim itu bentuknya idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Syayatini dan him. Dua kata digabung menjadi satu arti ya, satu pengertian. Ila syayatinihim, ila syayatinihim menjadi maf'ul dari khalau. Kemudian jawab syaratnya adalah qalu inna ma'akum. Qalu inna ma'akum, qalu ini fi'il madi domir hum. Kemudian inna ma'akum. Inna ini ada huruf inna dan nahnu sebetulnya ya. Inna nahnu. Tapi nahnu digantikan oleh inna dengan baris panjang itu ya, pakai alif. Jadi inna di sini ada inna dan na ya. Nah, innanya huruf, kemudian na-nya atau nahnu-nya itu menjadi isim inna ya. Itu menjadi isim inna dan kemudian ma'akumnya menjadi khobar inna. Ma'akum ya. Ma'a dan kum. Kemudian berikutnya innama nahnu mustahziuna. Innama nahnu mustahziuna. Innama juga tadi artinya itu hanya ya. Kemudian nahnu mustahziunanya ini jumlah ismiyah. Nahnu mubtada'nya, mustahziunanya adalah khabar ya. Berikutnya ayat ke-15, Allahu yastahzi'u bihim. Ini jumlah ismiyah ya. Allahu menjadi mubtada dan yastahzi'u bihim menjadi khabarnya. Yastahzi'u bihim ini jumlahnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yastahzi'u itu fi'il mudhari ya. Domirnya huwa kembali kepada Allah. Kemudian bihimnya menjadi maf'ulnya ya. Bi ini huruf jar, himnya majrur. Jadi bihim ini menjadi maf'ul dari yastahzi'u. Kemudian wa yamudduhum ya, wa yamudduhum ini menjadi wa-nya ataf ya, huruf ataf, huruf sambung dari kata yastahzi'u ya. Jadi ada fiil yang pertama yastahzi'u, fiil yang kedua yamudduhum, dari kata madda yamuddu, yamudduhum fiil mudhari domir
huwanya kembali kepada Allah. Kemudian humnya maf'ul ya. Kemudian fi tughyanihim ya'mahuna. Fi tughyanihim ya'mahuna. Fi tughyanihim ini menjadi maf'ul dari yamudduhum ya. Kemudian fi-nya huruf jar dan tughyanihim-nya majrur. Tughyani ini dari kata togho ya. Tughyanihim ini majrur ya, kemudian ini menjadi idhofah, tughyani dan him itu menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian ya'mahuna itu adalah hal ya, hal atau menerangkan keadaan tentang tugyanihim ya, pada posisi tugyanihim. Kemudian halnya berbentuk jumlah fi'liyah, ya'mahuna ini, ya'mahunanya ada fi'il dan fa'il. Fi'ilnya ya'mahu, kemudian fa'ilnya adalah hum ya. Berikutnya ayat ke-16, sesi terakhir dari ayat terakhir dari sesi ini, ulaika allazina ishtarau dhalalata bil huda. Ulaika itu isim isim isyarah ya, kata tunjuk. Ulaika, kemudian yang ditunjuk adalah alladzina. Jadi ulaikanya mubtada ya, kemudian alladzinanya khobar. Nah, karena alladzina ini isim mausul, maka dia perlu dukungan jumlah isim jumlah silah ya. Artinya jumlah silah yang menerangkan tentang alladzina, tentang isim mausul. Jumlah silahnya adalah ishtarau dhalalata bil huda. Ishtarau ya, ishtarau. Ishtarau itu fi'il madi ya. Domirnya humnya kembali kepada alladzina ya. Nah, ad-dhalalata bil huda. Ad-dhalalata bil huda ini ada dolalah bil huda. Jadi ada pergantian ya. Nah, di sini bil hudanya menjadi maf'ul ya. Ad-dhalalahnya juga menjadi maf'ul. Jadi maf'ul yang pertama ya, itu adalah yang menggunakan huruf ya. Jadi di sini ada bil huda, bi-nya huruf jar, al hudanya majrur, tapi bi-nya menjadi takdiyah ya, menjadi bi untuk menjadi huruf untuk menanda objek ya, menanda maf'ul. Jadi istrau dhalalata bil huda, ad-dhalalah juga maf'ul, bil hudanya juga maf'ul ya. Kemudian fama rabihat tijaratuhum, fa itu huruf ya, huruf untuk melanjutkan. Kemudian ma-nya adalah makna fi ya, berarti tidak ya. Kemudian robihat tijaratuhum, robihat ini asal katanya robiha, menjadi robihat karena domirnya hiya, hiyanya kepada tijaratuhum ya, tijaratun dan hum. Tijaratunnya menjadi fa'il dari robihat, kemudian tijaratuhum ini bentuknya idhofah. Ini mudhof dan mudhof ilaih ya. Berikutnya wa makanu muhtadin ya. Ini wa-nya adalah ataf dari kalimat yang sebelumnya. Ma-nya ini nafi ya, berarti tidak. Kanu muhtadina. Kanu ini ada huruf atau kanu ini ada isim kana, asal katanya kana ya. Kana, kanu ini domirnya hum, maka ada isim kana dan ada khobar kana. Isim kananya adalah hum, kemudian khobar kananya muhtadina. Saudara semua, kira-kira itu penjelasan berkaitan dengan bahasanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun saat ini belum bisa memahami, yang barangkali baru mengikuti, ya insya Allah semakin sering kita berjumpa, semakin sering ungkapan-ungkapan ini terdengar oleh telinga kita, tentu semakin banyak terserap dan insya Allah semakin memahami apa yang dimaksudkan. Kita kembali kepada ayatnya yang kita bahas pada hari ini. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ya.
Kalau pada ayat sebelumnya di ayat 8 wa minan nasi may yaqulu amanna billah ya. Wa mahum bimumin. Jadi pada ayat sebelumnya ada orang-orang yang mengaku beriman padahal mereka tidak beriman. Jadi berimannya cuma hanya di bibir saja, cuma hanya di mulut saja, ngaku doang beriman padahal hakikatnya tidak beriman. Allah sudah memberitahu ya, Allah sudah menginformasikan kepada kita ada orang-orang seperti itu di depan kita ngakunya beriman padahal tidak beriman. Kemudian yang kedua ya, ayat lanjutan dari sebelumnya, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi, jika disampaikan, jika dipesankan, jika dikatakan kepada mereka, jika diingatkan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan berbuat onar, jangan berbuat kerusuhan di muka bumi, jangan buat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun, mereka ngakunya justru kami ini adalah orang-orang yang muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan, orang-orang yang melakukan perbaikan di muka bumi. Kemudian Allah memberitahu ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Bohong itu mereka ucapannya ya. Hakikatnya sesungguhnya innahum humul mufsiduna, sesungguhnya mereka itu adalah kelompok perusak, kelompok perusuh, kelompok pembuat onar. Walakin la yash'urun. Cuma mereka tidak menyadari. Kenapa tidak menyadari? Ya karena memang kalau pada ayat sebelumnya fi qulubihim maradun khatamallahu ala qulubihim, mereka sudah dalam hatinya ada penyakit. Jadi apa yang terungkap dari lisannya, mulutnya, mereka tidak sadari bahwa mereka ngomongnya itu dusta. Atau mungkin juga bukan tidak menyadari tapi memang punya maksud lain ya. Hadirin sekalian, ini pesannya ya tadi ada wa minan nasi menyafulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ini ya. Mereka ngakunya beriman padahal tidak beriman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Yang kedua, jika dipesankan, jika diingatkan kepada mereka untuk tidak berbuat onar, mereka justru sebaliknya ngakunya adalah mereka yang melakukan perbaikan. Padahal hakikatnya Allah memberikan informasi mereka itu adalah pelaku kerusuhan, pelaku pembuat onar, ya, pelaku kerusakan di muka bumi. Yang ketiga pesannya adalah wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu, mereka menjawab qalu amanna ya. Jika dikatakan kepada mereka aminu kama amanan nasu, berimanlah kalian, berpandangan dan bersikap dululah kalian seperti orang-orang lain yang telah beriman, yang telah menyatakan berpandangan dan bersikap dulu dengan ajaran Allah. Kemudian mereka menjawab, qalu anu'minu kama amana sufaha, apakah kami mesti beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Berarti mereka menganggap bahwa orang mukmin itu yang telah beriman adalah orang-orang bodoh. Anggapan mereka ya. Ala innahum humus sufaha'u. Allah menyatakan, Allah mengingatkan, Allah memberikan informasi kepada kita, sesungguhnya justru mereka lah orang-orang yang bodoh ya. Walakilla ya'lamun. Cuma mereka tidak menyadari, mereka tidak mengetahui, mereka tidak memahami kondisi mereka sendiri. Kemudian ini bahasa yang lebih pedas lagi yang Allah ungkapkan ya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza qalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi pada ayat ini ayat ke-14 wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna, jika mereka berjumpa, mereka bertemu, mereka berkumpul dengan orang-orang mukmin, orang-orang beriman, qalu amanna, mereka juga ngaku kami juga beriman. Gitu ya. Jadi ketika mereka berkumpul, berjumpa, bertemu dengan orang mukmin, mereka ngaku kami juga beriman. Kemudian wa iza khalau ila syayatinihim, nah ini bahasa yang saya maksudkan pedas ini ya. Wa iza khalau ila syayatinihim, jika mereka bertemu, mereka berkumpul, mereka berjumpa dengan setan-setan mereka. Nah, ini
Syayatinihim itu syaitan ya. Syaitan itu syayatin jamaknya dari kata syaitan. Jika mereka bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, qalu inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian, artinya bersama syaitan-syaitan mereka. Yang gitu ya. Kemudian innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ini waktu bertemu dengan orang beriman, itu kami ngaku beriman, itu cuma dalam rangka mengelabui saja. Cuma dalam rangka memperolok-olok saja. Saudaraku semua, bahasa yang tegas ini Allah menyebutkan wa iza khalau ila syayatinihi, ketika mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, ini setan beneran atau emang setan dalam wujud manusia. Jadi saudara semua, misalnya kan ayat di awal, ayat di 8 di awal itu menyebutkannya wa minan nasi, dari sebagian manusia ada yang bersikap begini, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita sedang berbicara soal manusia, cuma manusia yang berperilaku setan atau kelompoknya adalah kelompok yang berperilaku setan. Ya wujudnya manusia, mungkin tampangnya ganteng, mungkin tampangnya cantik, mungkin penampilannya keren, penampilannya perlete dan sebagainya. Tapi kelakuannya seperti setan. Seperti kadang-kadang misalnya begini, kadang-kadang kalau kita juga mungkin suka dalam bahasa yang mungkin bahasa-bahasa emosional ya. Ketika kita sudah mengingatkan orang lain itu untuk patuh peraturan, untuk tertib, untuk berbuat baik dan sebagainya, kemudian mereka melanggar peraturan-peraturan itu, mungkin ke dalam bahasa keseharian kita tuh suka setan kan gitu ya. Artinya dalam ungkapan yang sangat buruk ya. Jadi kan yang kita maksudkan kan bukannya setan dalam arti genderuwo, kuntilanak atau iblis dan sebagainya, tapi karena orang ini sudah berperilaku tidak baik, ungkapan kita kadang-kadang suka dengan ungkapan-ungkapan yang sangat pedas ya, ungkapan-ungkapan yang jadi kotor kan gitu ya, setan lu, iblis lu dan sebagainya gitu ya. Jadi Allah juga sudah mengingatkan bahwa perilaku-perilaku mereka yang sudah diingatkan untuk tidak berbuat onar, berbuat kerusuhan, tapi mereka ngaku-ngakunya berbuat kerusuhan, dan mereka adalah pelaku kerusuhan, pelaku keonaran, pelaku pengerusakan. Ya Allah menyebutkannya, jika mereka berkumpul, bertemu dengan setan-setan mereka, artinya dianya dan teman-temannya atau pemimpinnya atau golongannya, ya golongan yang berperilaku setan. Kemudian qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengaku kepada kelompoknya, kepada kelompok setan-setan mereka ini, kepada orang-orang yang berperilaku negatif, berperilaku setan, bahwa mereka bersama mereka ya. Kemudian innama nahnu mustahzi'un, kami hanya memperolok-olok saja kepada orang beriman. Hakikatnya Allah menyebutkan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sesungguhnya Allah itu yang mempermalukan mereka, yang memperolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dengan cara Allah membiarkan mereka dalam kelalaian, dalam kesesatan. Tughyanihim itu kan menolak ya, dalam pengingkaran mereka ya. Kemudian ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka itu ya, mereka itu adalah kelompok yang ishtarau dhalalata bil huda. Orang yang menukar, menjual al-huda, menukar al-huda, menukar petunjuk, menukar kebenaran dengan yang kesesatan. Ya, jadi mereka menukar kebenaran dengan kesesatan. Kebenaran yang ada, al-haq, yang objektif itu mereka jual, mereka tukar, kemudian mereka mengambil, mengganti dengan yang dolalah, yang sesat. Fama rabihat tijaratuhum, maka tijarahnya mereka, pertukarannya mereka, perdagangannya mereka, bisnisnya mereka, rabihat ya, fama rabihat, maka tidak akan mendatangkan keuntungan ya. Artinya ini bukan bicara keuntungan materi, orang beli 1.000 jual 1.100, 1.200 sehingga mendapatkan keuntungan. Kita bukan bicara soal materi, tapi kita adalah bicara soal
al-haq dengan yang al-batil, al-huda dengan ad-dolalah. Justru ketika kita melepaskan, menjual al-haq, menjual al-huda, kita membeli yang batil atau menukar yang hak dengan yang batil, justru pada posisi ketika kebatilan itu yang kita ambil, ketika adolalah itu yang kita ambil, kesesatan yang kita ambil, maka kita menjadi orang yang sesat, tentu menjadi orang yang merugi. Ya. Wa makanu muqtadin, dan mereka adalah kelompok orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Ya, saudara semua, kira-kira itu gambaran atau ungkapan yang diungkapkan oleh surat Al-Baqarah ayat 11 sampai ayat ke-16, di mana kalau kita merujuk pada kajian sebelumnya, yaitu ada kelompok al-mutakin yang sudah dijelaskan oleh ayat 3 sampai ayat 5, kemudian ada kelompok al-kafirin yang sudah dijelaskan oleh ayat 6 dan ayat 7, kemudian ada kelompok yang ngaku mutakin, yang ngaku beriman, tapi pada hakikatnya tidak beriman. Ini sudah kita ungkapkan pada ayat ke-11 sampai ke-16. Ya. Saudara semua, semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari mendatangkan petunjuk bagi kita semua, ini menjadi petunjuk bagi kita, dan insya Allah kita bisa menyampaikan lagi, menyebarkan lagi, mendakwahkan lagi petunjuk ayat-ayat ini yang sudah sampai kepada kita untuk kita teruskan kepada orang banyak, karena ini menjadi bagian kewajiban kita untuk berdakwah. Dan semoga petunjuk yang sudah kita dapatkan bisa kita amalkan, bisa kita tunaikan. Sebagai informasi bahwa ini kita sudah dikenalkan, sudah diberitahukan tentang sifat-sifat orang mutakin, orang kafir, dan orang munafik. Nah, tinggal tentu yang menjadi mutakin, kita berharap semua kita bisa menjadi mutakin, dan kita mengetahui bahwa di luar kita ada yang bersikap al-kafirin dan bersikap al-munafikin dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Al-Quran. Saudara semua, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan berbagi kepada saudara-saudara kita. Jika kurang berkenan, silakan sampaikan saja di kolom di bawah ini, agar ke depan kita bisa mendapatkan perbaikan-perbaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.